Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada halki wa rida nafsi wa sinata ars wa midada kalimati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa ashabi wa wala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu untuk beramal, melaksanakan ibadah yang mulia adalah ibadah puasa. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan kita dari akil balik, dari kesalahan kita kepada kedua orang tua, kesalahan-kesalahan kita kepada istri kita, anak kita, keluarga kita, semua akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma oleh karena itu Nabi mengatakan barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan lalu dia tidak mendapat ampunan Allah, dia akan rugi serugi-ruginya. Karena pada hari ini adalah bulan yang penuh rahmat, awalur rahmah. Bulan 10 malam yang pertama adalah rahmat, wa ausatu maghfirah, dan bulan yang kedua pada hari 10 malam yang kedua ini adalah maghfirah. Maghfirah, pengampunan kita dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sehingga penentuan kita celaka atau menjadi orang baik adalah di bulan ini. Di bulan ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, melaksanakan ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan ini, beliau selalu berkhutbah bahwa kita akan berhadapan dengan bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, dan bulan pengampunan dari api neraka. Olehnya pahala-pahala pada saat ini, pahala wajib akan dilipat gandakan, pahala sunnah akan dilipat gandakan. Oleh karena itu tidak ada kata lain bagi kita bahwa kita semua hamba yang dhaif, hamba yang satu saat akan meninggalkan dunia ini, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya waktu yang menentukan kita. Apakah kita meninggal hari Jumat? Apakah kita meninggal hari Sabtu? Apakah kita meninggal hari Minggu? Apakah kita meninggal hari Senin, hari Selasa, jam 1, jam 2 kah, jam 3 kah, bulan Januari kah, bulan Februari kah, tahun 2001 kah, 2002, 2003, semua adalah hal yang pasti. Kullu nafsin zaikatul maut. Oleh karena itu ketika kita sudah malas-malas beribadah, kita harus banyak membacakan fadilah-fadilah tentang kematian, fadilah-fadilah tentang siksaan kubur, fadilah-fadilah tentang api neraka yang di dalam Al-Quran dikatakan wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hadman maqdiya. Tidak seorang pun daripada kalian pasti akan melewati jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, jembatan Siratal Mustaqim. Saya, Abah Musran, semua kru yang ada di sini dan semua orang-orang yang mendengar ini yang mengatakan muslim, pasti kita akan lewati di jembatan Siratal Mustaqim. Apakah kita tega melihat anak kita jatuh di jembatan Siratal Mustaqim disebabkan tidak ajarkan pendidikan agama kepada mereka? Mereka tidak tahu salat pada bulan suci Ramadan, mereka tidak berpuasa, dan anak-anak perempuan kita sebagian di antara waktu maghrib dan isya mereka berjalan-jalan tidak tahu salat maghrib, tidak menutup auratnya, bahkan mengangkat celananya sampai ke paha. Ini adalah tanggung jawab kita. Olehnya di bulan suci Ramadan ini kita introspeksi total tentang diri kita, amal kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kita periksa kitab-kitab apa yang mereka bawa pelajari, kita periksa amalan-amalan apa yang mereka pelajari, dan kita rubah diri kita. Dan karena anak, keluarga, semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pemimpin akan diminta tanggung jawabnya terhadap apa yang dipimpinnya. Kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an riyati. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita sadar dengan banyak beristighfar,
Kalau kita tidak mampu salat yang banyak, kita salat fardu, tapi kita isi dengan bacaan-bacaan suci Al-Quran, kita isi dengan zikir, kita isi dengan sedekah ke pondok-pondok pesantren, bantu-bantu anak-anak yatim, bantu-bantu para ustaz, karena itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Sesungguhnya ketika kita akan meninggalkan amal dunia ini, maka amal-amal jariah itu akan mengalir terus mengalir. Ini harus kita hujamkan dalam hati, bahwa amal jariah akan mengalir. Sehingga ketika kita punya kelebihan, amal-amal kita larikan di tempat-tempat yang baik. Kita salurkan ke masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan madrasah, anak-anak yatim, para ustadz, orang-orang yang semua berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fisabilillah, janda-janda tua, para imam, semua kita berikan sedekah agar amal-amal kita tidak menjadi amal yang sia-sia. Amal-amal kita tidak menjadi amal-amal yang tidak mendatangkan pahala. Ketika kita meninggal, kalau kita tidak meninggalkan anak yang soleh, maka amal-amal kita siap-siap lari ke tempat maksiat, perjudian, miras, narkoba yang hari ini kita sudah lihat ada di samping kita, di dekat kita, bahkan keluarga kita sendiri, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, sepupu-sepupu kita, orang-orang tua kita, mereka masih berada di dalam jurang-jurang neraka. Olehnya kita tidak boleh berhenti dakwah. Para dai tidak boleh berhenti dakwah. Jadi kita ini adalah orang-orang yang menegakkan agama Allah. Walaupun ilmu kita pas-pas, tetap kita bersikir, tetap kita menyebut namanya, agar kita diberikan girah. Untuk apa banyak ilmu kalau tidak ada semangat di dalam dakwah? Untuk apa banyak ilmu kalau ilmu kita tidak ikhlas? Olehnya persyaratannya, sebutlah nama Allah di dalam dadamu pagi dan petang. Allah, 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 atau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ini menjadi bekal kita, pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah akan kita sambung dengan episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan ibadah puasa.